Ini adalah kisah nyata. Bu Yusi telah lama terjerat dalam hubungan gelap dengan Heru, seorang ketua yayasan pendidikan yang karismatik namun penuh misteri. Sebenarnya, Bu Yusi dan Heru masing-masing sudah berkeluarga, tetapi hubungan mereka yang terlarang berjalan tanpa sepengetahuan pasangan masing-masing. Segalanya dimulai ketika Heru menawarkan diri untuk menemani Bu Yusi menyetorkan laporan ke dinas pendidikan. Dalam perjalanan di mobil yang sepi, Heru hanya perlu mengarahkan telunjuknya ke tubuh Bu Yusi. Saat itu juga, Bu Yusi merasakan sesuatu yang aneh, semacam energi dingin merasuk ke dalam tubuhnya. Heru, tanpa sepengetahuannya, telah menanamkan kuntilanak di tubuhnya. Sejak saat itu, Bu Yusi sering merasa hamil, tetapi anehnya kehamilan-kehamilan itu tidak berlangsung lama. Setiap kali ia merasakan gerakan janin di perutnya, janin tersebut tiba-tiba menghilang, seakan lenyap begitu saja tanpa sebab. Perasaan kosong dan takut mulai menghantui dirinya. Ada banyak pertanyaan yang menghantui pikirannya, tapi setiap kali ia mencoba mendekati seorang kiai atau orang pintar, selalu ada sesuatu yang menahan langkahnya. Namun, suatu hari, seorang teman dekatnya, yang curiga melihat perubahan perilaku Bu Yusi, bersikeras membawanya ke rumah seorang kiai terkenal di desa sebelah. Meski berat dan enggan, Bu Yusi akhirnya mengiyakan, merasa bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di sana, tubuh Bu Yusi tiba-tiba terasa kaku. Kedua kakinya seolah tertambat pada tanah, dan ia merasa ada beban berat yang membuatnya nyaris tak bisa melangkah. Dengan bantuan temannya, akhirnya ia bisa duduk di depan sang kiai. Tak lama setelah itu, kepala Bu Yusi tertunduk, matanya kosong, dan tubuhnya bergetar. Semua orang di sekitar terkejut melihatnya berubah begitu saja. Dalam keadaan trance, kuntilanak di dalam tubuh Bu Yusi mulai memberontak, menjerit dan berteriak agar Bu Yusi tidak disembuhkan. Kiainya pun mulai menggali asal-usul kehadiran kuntilanak tersebut. Setelah beberapa saat, kuntilanak itu berbicara dengan suara parau, "Ya, aku di sini atas perintah Tuan Heru. Aku membantu dia, dan dengan kehamilan ini, aku dapat memberikan janin sebagai tumbal untuk kekayaan Tuan Heru." Semua orang terhenyak. Ternyata, selama ini Heru menggunakan Bu Yusi sebagai alat untuk ritual pesugihan gelap, menjadikan janin-janin tak kasat mata di tubuhnya sebagai tumbal. Menyadari kenyataan ini, sang kiai mulai membacakan doa-doa dengan harapan mengusir kuntilanak itu. Namun, suara jeritan terus terdengar, menggema di seisi ruangan, hingga akhirnya kuntilanak itu terlepas dengan desisan tajam, meninggalkan Bu Yusi yang terkulai lemas, menangis dalam ketakutan dan kelelahan. Ikuti kisah berikutnya hanya di Dunia Misteri.